Oh, udah bisa ya. Oke. Baik. Teman-teman sudah mencoba ngerjain soal UTS tahun lalu? Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh. Ya, baik. Saya ini dulu. Saya ulangi materi yang ini harus komprehensif dulu ya ininya. Nanti sambil di workbook nanti kalau perlu latihan kita ini. Tapi kita ini dulu. Oke. Jadi intinya tentang valuta asing. Jadi teman-teman perlu mengerti ya tentang bagaimana cara menyajikan laporan keuangan atau mencatat suatu transaksi, terutama masalah pelaporan ya, ketika mata uang fungsional berbeda dengan mata uang penyajian. Ada yang masih ingat mata uang ini? Mata uang penyajian, mata uang ini masih ingat nggak? Mata uang fungsional itu apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat mata uang fungsional? Pak, yang dipakai pada saat transaksi ya, Pak? Mata uang fungsional itu ada definisinya. Jadi teman-teman dibaca lagi. Jadi mata uang di sini loh. Ini definisi-definisi teman-teman perlu ini ya untuk memahami soal nanti supaya tidak ini. Ada kurs spot, kurs penutup, kurs itu apa, terus valuta asing itu kan mata uang asing ya, selain mata uang. Nah, makanya fungsional. Jadi mata uang fungsional itu adalah mata uang pada lingkungan di mana entitas beroperasi, lingkungan utama. Jadi ya tadi ya yang sehari-hari kita terima, kita belanjakan ya kayak di Indonesia, kita perusahaan Indonesia ya mata uang fungsionalnya rupiah gitu ya, mata uang fungsional rupiah. Kalau yang kita punya cabang di luar negeri atau anak perusahaan di luar negeri itu mata uangnya ya di daerahnya dia gitu, misalnya dolar atau ringgit kalau di Malaysia gitu ya. Nah itu akan timbul masalah kalau laporan keuangannya dikonsolidasikan atau disatukan. Ya, jadi kasusnya yang sering terjadi gitu ya teman-teman ya. Ada dua kondisi. Gimana kita perlu materi ini, itu ada dua kondisi. Pertama yaitu ketika kita punya transaksi dengan pihak lain dan penyelesaiannya menggunakan mata uang asing. Jadi transaksi dalam mata uang asing. Misalnya kita beli impor ya barang dalam dolar, kita bayarnya harus pakai dolar. Sementara uang kita kan rupiah, uang kita rupiah. Jadi harus ditukar dulu ke dolar gitu ya, dikurskan ke dolar berapa rupiah. Bayarnya pakai dolar gitu ya. Atau tadi yang kedua kasusnya adalah, jadi ini ada dua kasus ya teman-teman ya, nanti variasi soalnya. Ada yang kita memiliki transaksi jual beli dalam valuta asing ya, maksudnya jual beli menggunakan penyelesaiannya menggunakan mata uang asing, atau kita mempunyai kegiatan usaha di luar negeri, punya anak di luar negeri atau punya cabang di luar negeri yang sehari-hari pakai mata uang asing. Nah, gimana cara menggabungkan di laporan keuangannya kita? Nah, itu kasusnya seperti itu. Makanya istilah-istilah kurs penutup, kurs spot ya. Nah, mata uang fungsional itu tadi ya, mata uang utama atau mata uang pada lingkungan utama di mana entitas beroperasi. Kalau mata uang penyajian itu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi itu tadi kenapa perlu materi gini supaya teman-teman nanti ketika diminta untuk terutama mengkonsolidasikan dua entitas, yang satu di Indonesia, yang satu di anaknya di Amerika gitu ya. Yang di Amerika harus dirupiahkan dulu, baru setelah rupiah baru digabung di worksheet. Ya jadi gitu.
Jadi prosesnya 2 kali. Jadi kalau kita punya anak perusahaan di luar negeri, dia sehari-hari pakai dolar, laporan keuangannya juga di sana pakai dolar. Tapi karena dia anak perusahaan harus digabung dengan induknya yang di Indonesia, maka harus dijabarkan translasi. Translasi itu kalau ini kan kayak diterjemahkan ya, dijabarkan, dikonversikan dulu ke rupiah, baru digabungkan. Nah itu teman-teman, tentu yang namanya kurs itu kan setiap hari berubah ya, hampir ya kalau nggak tetap berubah naik turun gitu ya, tapi dinamis. Makanya nilainya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, apa istilahnya kursnya itu bisa berubah-ubah. Nah itu. Nah yang jadi masalah itu adalah ketika transaksinya tidak tunai. Kalau transaksi tunai kan clear ya, hari itu juga langsung bisa dikurskan. Beli $10 berapa hari itu juga. Kita langsung kita bayar pakai kurs hari itu, nggak ada masalah, clear. Jadi transaksinya clear, jelas. Konversinya pakai saat itu, nggak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika transaksinya nggak tunai, kemudian berarti ada tanggal beli, ada tanggal transaksi, ada tanggal penyelesaian. Misalnya kita beli ngutang, nah berarti kan nanti utang kita berapa? $10. Bayarnya berapa? Bayarnya juga $10. Secara dolarnya nggak berubah, tetap $10. Tapi kan rupiahnya berubah. Ketika kita bayar dolar itu kan harus pakai rupiah kita kan, uang kita rupiah. Jadi kita harus beli dolar dulu. Nah, dolar naik atau turun? Nah itu. Jadi itu yang jadi ada selisih nanti antara utang yang kita catat dengan saat penyelesaian, rugi atau untung. Ya, masalah kurs itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi saat pengakuan awal, transaksi itu dicatat dalam mata uang fungsional. Jadi misalnya kita beli barang $10, maka di jurnal kita adalah kita catat inventory pada cash, itu dirupiahkan. $10 itu hari itu berapa rupiah kalau dirupiahkan. Itu namanya kurs spot ya. Kurs spot saat transaksi ya. Kurs spot itu saat transaksi itu kursnya berapa. Sekarang berapa rupiah teman-teman hari ini? Hari ini rupiah berapa terhadap dolar? Ada yang tahu? Coba dicek. Rupiah berapa rupiah? 14.000, Pak. Pas. 14.300. Oh, 14.300. Kemarin kayaknya nggak berubah ya 14.300. Oke, seperti itu. Jadi nanti misalnya kita beli barang $10 berarti ya di jurnalnya inventory pada cash sebesar 10 kali 14.300. Seperti itu. Nah, langsung saja teman-teman, ini contoh yang kemarin kita bahas ya, bagi yang kemarin nggak maksimal ininya. Jadi ketika kita beli minyak $15.000 secara kredit, berarti kita punya utang $15.000. Bayarnya berapa? Ya nanti bayarnya juga pakai dolar, $15.000. Nah masalahnya karena uang kita itu rupiah, ya berarti kita rupiahkan dulu dolarnya itu. Nah makanya ketika beli 1 Desember, kursnya 9.500. Sehingga nilai utang kita adalah purchase pada, ini pakai periodik ya, pada akun payable sebesar 142. Ini ada keterangan foreign currency ya di akunnya, supaya tahu bahwa transaksinya itu pakai mata uang asing. Terus kemudian, karena ini penyelesaiannya lintas tahun, ini kan 2010 dibayar 2011, 30 Januari 2011. Berarti per 31 Desember saat pelaporan harus di-adjust berapa nilai utang kita. Kalau dirupiahkan, nilai utang kita itu per 31 Desember 2020 itu sebesar 141. Nih, 15.000 kali 9, karena kursnya waktu itu 9.400, menguat. Jadi kalau dirupiahkan, turun nilai utang kita, jadi kita untung. Ya, nilai utang kita turun 1.500, ya, ini 100 kali 15.000 ya, jadi 1.500. Nah itu jadi seperti itu teman-teman, karena ini ada tanggal pelaporan, jadi harus disesuaikan. Nah saat penyelesaian pakai kurs itu juga, pakai kurs saat penyelesaian. Makanya rugi, orang yang menjualnya ini rugi. Kenapa? Karena rupiah ini sedang menguat. Jadi yang membeli untung. Kenapa? Karena dia hanya bayar cash sebesar 139.500.
15.000 kali 9.300 kurs saat itu. Jadi makanya kadang ini disinilah spekulasi teman-teman. Jadi ada unsur ketidakpastian di sini. Ya enggak? Yang pembeli berharap rupiah menguat, yang penjual berharap rupiah menurun ya, melemah sehingga dia terimanya lebih banyak gitu ya nilainya gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi harus di-adjust. Jadi nilai utangnya tadi kan awalnya 142.500 sudah dikurangi 1.500 menjadi 141, dibayar cuma 139.500. Jadi ada untung exchange gain. Untung karena selisih kurs. Nah itu. Untung karena selisih kurs. Saat itu. Sehingga kalau di total untungnya itu 3 juta ya. Gain-nya dari mulai tahun 2020 dan 2011. Total gain-nya itu 3 juta. Jadi ini rupiah menguat ya. Ini rupiah menguat. Coba teman-teman cari di Google selama sebulan ini rupiah menguat atau melemah trennya. Ada grafiknya. Coba selama sebulan, bulan Maret sampai April ini ya. Rupiah menguat atau melemah terhadap dolar? Grafiknya. Bagi yang trading falas, kan ada orang makanya unsur tidak pastinya tinggi ini. Kita beli dolar nanti jual lagi. Falas itu. Naik atau turun, teman-teman? Grafiknya atau stabil? Ada yang coba nyari, sudah ketemu? Pas tanggal 13 April kemarin naik, Pak. Rupiahnya menurun. Sekarang? Sekarang ini rupiahnya menguat, Pak. Rupiahnya menguat. Iya. Oke. Nah, itu teman-teman ini ya, supaya teman-teman juga tidak cuma teori saja ya, tapi ya gitu ya. Oke. Ini sama ya dengan tadi ya. Ini contoh kedua sama, cuma tahunnya beda sehingga rupiah kursnya sedang melemah ini. Ini kan tahun 2010 masih 9.500-an ya. Kalau 2016 sudah 13.700. Sekarang 2022 cuma 14. Jadi rupiah semakin melemah trennya. Nah, tapi di soal ini rupiah dibuat menguat gitu ya. Di soal yang tadi ya, contoh 1-2 ini. Contohnya sama ya. Ini sama-sama trennya rupiah menguat. Trennya rupiah menguat. Sehingga ada gain juga. Jadi pertama, kalau ini pakai metode perpetual ya. Jadi debitnya inventory pada akun payable sesuai dengan kurs saat itu 13.700. Nah, pas akhir periode turun ya, dolar turun, rupiah naik ya, jadi 13.400. Jadi rupiahnya menguat ya, sehingga nilai utangnya berkurang. Jadi kalau dirupiahkan cuma 10.000 kali 13.400, 134.400. Jadi rupiah menguat ya. Utangnya jadi turun. Jadi yang dibayarkan jadi lebih sedikit. Jadi itu untung ya. Seperti itu. Nah, di sini pas waktu ini menguat lagi. Jadi sama sih. Tadi contohnya persis sama. Cuma angkanya saja yang berbeda. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kalau ini adalah mengimpor, membeli. Kemarin yang belum diganti ya, yang contoh pertama pokoknya ini transaksi pembelian ada 2 contoh, membeli, mengimpor. Kalau ini ada 2 contoh penjualannya, menjual dan mengekspor. Bedanya kalau yang menjual itu posisi kita adalah punya piutang AR. Kalau kita punya piutang, ya kita punya piutang dalam dolar, kita berharap rupiah melemah atau menguat, teman-teman. Melemah. Bukan, kita sebagai penjual. Kita sebagai penjual ya kepada pihak asing ya 15.000. Kita berharap rupiah kita kan nanti akan dibayar dengan dolar, ya enggak? Kita nanti akan dibayar dengan dolar. Nah, kita berharap dolar menguat atau melemah? Dolar menguat atau melemah? Rupiah menguat atau melemah? Jawabannya gimana?
Melemah, rupiah menguat. Ya, kita berharap kalau kita sebagai penjual, kita berharap dolar Menguat. Dolar melemah. Dolar Menguat. melemah. loh. Kita sebagai penjual, kita akan terima dolar loh. Kalau kita sebagai pembeli, kita akan bayar pakai dolar. Kalau kita sebagai penjual, kita akan terima dolar. Kalau kita akan terima dolar, kita berharap dolar Menguat. Menguat, Menguat. Pak. rupiah Rupiah melemah. Rupiah melemah. rupiah melemah. Sehingga ketika pas kita terima dolar, kita bisa nuker rupiah lebih banyak, ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. Karena Iya, Pak. rupiahnya melemah. Maksudnya melemah gimana, Pak? 1 dolar 15.000 kan melemah. Padahal hari ini kan 14.000. Besok 15.000 ya melemah itu. Artinya kita akan terima uang lebih banyak gitu ya. Kalau kita terima sama-sama 15.000 dolar, tapi kalau kita rupiahkan lebih banyak. Dikalikan rupiah 15.000 lebih banyak gitu. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Paham, Pak. Makanya kalau di sini, di kasus ini dolar melemah ini karena apa? Kalau dolar melemah, rupiah menguat kan? Berlawanan ya. Kalau saya bilang dolar menguat, berarti rupiah melemah. Kalau dolar melemah, rupiah menguat. Ini rupiah menguat karena turun kan ininya. Maksudnya dari 1 dolar 900. Jadi semakin turun ini ya, maksudnya ini semakin menguat rupiah karena nilai tukarnya menguat ya. Dulu pernah 1 dolar tuh 2.000 teman-teman. Aku kuat banget dulu. Rupiah kan kuat banget ya, 2.000. Kalau ringgit berapa kemarin saya lupa. Ringgit berapa ringgit? 1 ringgit. 1 dolar berapa ringgit? Lupa saya. Jadi posisi mata uang kita lebih kuatan ringgit. 1 dolar berapa ringgit teman-teman? 4,25, Pak. 25 apa? 1 dolar 4,25 ringgit. 4 ringgit 25 sen. Berarti kuat banget ya ringgit ya? Iya, Pak. Ya, Pak, lumayan. Iya. Kita perlu bayar 14.000 rupiah untuk beli dolar 1 dolar. Ringgit cukup 4 ringgit. 1 ringgit berapa rupiah? 2.000, 1.000 berapa? 1 ringgit. 3.300. Nah, 2.000, Pak. iya. Jadi lebih kuat ringgit ya mata uang kita. Gitu. Nah, ini sebaliknya, makanya karena ini kita sebagai penjual, kita punya tagihan dalam dolar, maka ketika dolar melemah, rupiah menguat, kita loss. Ini kan dolar melemah ya, rupiah menguat. Jadi kita loss. Ini, Pak, slide-nya belum terlihat ya, Pak? Oh ya, belum, maaf. Padahal saya udah coret-coret ini. Sudah coret-coret. Teman-teman bisa buka slide sendiri ya, maksudnya sambil ini. Oke, itu teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ini angkanya persis sama kayak tadi, persis sama. Bedanya tadi kita sebagai pembeli yang punya utang, sekarang kita sebagai penjual yang punya piutang dalam dolar. Jadi sama. Jadi angkanya persis sama, tinggal dibalik saja. Yang account payable jadi AR ya, yang gain jadi loss gitu ya. Seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Ingin bertanya, Pak. Ya. Saya izin bertanya terkait penyajian loss-nya ini, Pak. Dia tuh diklasifikasikannya kemana ya, Pak? Langsung ke laba rugi, Ya. ke opsinya apa ke laba berjalan, Pak? Iya, dia karena ini kan ya di laba rugi, maksudnya di laporan tahun itu. Dia di laporan tahun itu, artinya di 2020 nanti muncul loss 1.500.000. Nanti di 2018 ada loss lagi 5 juta. Jadi disajikan di laporan laba rugi tahun itu, tahun berjalan ya, di tahun itu penyajiannya. Ini masuk retained earning ya, Pak? Ya, dia nanti masuk returning. Bukan. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Karena nilai tukar ya, kalau nilai tukar. Oke. Baik. Teman-teman coba latihan ya, latihan. Coba buka workbook. Sudah ketemu workbooknya? Sudah ketemu workbook? Ini kan teman-teman harus banyak aktivitas nih, 40% kan? Harus banyak aktivitas. Jadi
saya beri kesempatan selain tugas-tugas ya di kelas, terus tadi ya ngerjain kalau ada yang mau presentasi. Oke, sudah ketemu workbook teman-teman? Workbook? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Terus buka bab 9. Bab 9 itu halaman berapa? Bab 9. Bab 9 itu tentang foreign currency. Halaman 28. 28. Oke. Nah, kita ke soal halaman, lewati ini teorinya kita lewatin ya. Ini ada lindung nilai ya, sebentar. Lindung nilai nanti insya Allah pertemuan berikutnya lindung nilai itu. Kita akan bahas itu sama translasi nanti. Translasi. Ini digabung ya, materinya digabung. Oke, teman-teman kerjakan ini. Oh ini dulu, coba. Saya pengen ini teman-teman. Yuk, gantian yang jawab biar semua dapat ini. Soal 1 dulu nih, soal 1 dulu. Pemahaman konsep. Nih. Ini halaman berapa nih? Halaman 37. Oke. Silakan saya mau jawab dulu yang pertama. Jadi punya piutang usaha dalam bentuk dolar. Ini rupiah ya, ini perusahaan Indonesia rupiah, dia punya piutang dalam bentuk dolar. Artinya bayarnya pakai dolar ya, 10.000. Spot rate itu artinya saat transaksinya sebelum 31 Desember ya. Sebelum 31 Desember itu 15.000. Nah, saat 31 Desember rate-nya itu adalah $1-nya 15.400. Silakan. Yang pertama dulu yang 10.000. Siapa mau jawab? Dijelasin. Ayo. Kayak tadi. Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 1, pergerakan terhadap rupiah, yaitu rupiah mengalami kenaikan sehingga piutang usaha kita Sebentar. Gini, Naomi. Yang piutang usahanya berapa? Saya bantu. Piutang usahanya berapa? $10.000, Pak. Saat transaksi berapa nilai rupiahnya? Saat transaksi, saat terjadi piutang. Kursnya berapa? Kursnya 15.000, Pak. Oke, saat spot rate, saat ini penyusunan laporan keuangan 31 Desember berapa rupiahnya? 15.400, Pak. Rupiah itu menguat atau melemah? Rupiah menguat. Nah, ini yang dimaksud sebentar. Kalau teman-teman baca soalnya, ini yang melemah menguat ini dolar atau rupiah? Rupiah. Rupiah, Pak. Oke, berarti rupiah menguat atau melemah, Naomi? Rupiah menguat, Pak. Dari 15.000 ke 15.400, 400 melemah atau menguat rupiah? $1 awalnya 15.000, sekarang 15.400. Menguat atau melemah? Rupiah. Dari 15.000 tukernya loh, $1 15.000, terus Jadi sekarang melemah. 15.400. Melemah atau menguat? Melemah, Pak. Melemah. Jangan bingung ya. Kemarin saya beli dolar cukup 15.000, saya beli dolar $1 kemarin saya beli cukup 15.000. Sekarang naik 15.400, dolarnya naik, rupiahnya turun, betul nggak? Iya nggak? Halo? Ya, Pak. Benar. Nah, rupiah melemah. Dampaknya kalau rupiah melemah terhadap aset, kita punya aset atau liabilitas kalau piutang usaha itu? Kita punya aset atau liabilitas? Punya aset, Pak. Nah, berarti kalau rupiah kita melemah, ya, ini kan kita punya piutang nih dalam dolar ya. Kita punya piutang, punya aset. Dampak terhadap aset naik atau turun asetnya? Plus atau minus asetnya? Piutang kita naik atau turun kalau rupiah melemah? Kita sebagai penjual, kita punya piutang. Kalau rupiah naik, jadi logikanya gini, kalau kita punya piutang, berarti kan kita akan terima dolar, betul nggak? Ya, kita akan terima dolar. Dan kita berharap dolar tuh, kalau kita punya piutang, kita berharap dolar menguat. Dolar menguat. Nah, ini.
Dan di soal ini dolar menguat atau enggak? Di kasus ini. Iya, dolar Iya, menguat, Pak. Pak. Nah, berarti Iya, Pak, dampak terhadap menguat. aset kita akan Bertambah, Pak. bertambah, laba rugi juga Bertambah. bertambah. Ada exchange gain. Nah, gitu. Udah bisa ini logikanya? Halo? Bisa di ini, teman-teman? Yang lain? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, coba nomor dua. Yuk, silakan. Sebentar. Indah. Yang nyantet siapa ini? Roland, notulennya? Saya, Pak. Oke, ya. Oke, silakan. Piutang usaha 200.000 euro, spot rate-nya 17.280, di 31 Desember jadi 17.100. Pergerakan terhadap rupiahnya itu menguat karena dari 17.280 jadi 17.100. Dampak terhadap aset liability-nya melemah, dampak terhadap laba ruginya melemah, Pak. Ya, negatif. Karena rupiah menguat, euronya turun, ya enggak? Ya enggak? Pak. Padahal kita akan terima euro gitu lah, berarti kita rugi. Ya kan? Waktu transaksi nilai rupiah 17.000 sekarang tinggal 17.100. Jadi rugi kita karena kita terima euro. Kan begitu kita terima euro akan kita tukar rupiah, ya enggak? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, karena uang kita rupiah. Oke, sekarang utang dagang. Izin, Pak. Ya, silakan. Spot rate-nya sebelum 31 Desember 9.200. Spot rate Ini apa? Ini mata uang apa ini? Mata uang apa? Utang dagangnya? Mata uang euro, Pak. Bukan. Euro itu yang atasnya itu euro, yang bentuk huruf E itu Oh euro. iya. Ini pound sterling. Pound sterling, Pak. Pound sterling, Pak. Pound sterling. Ya, silakan. Spot rate sebelum 31 Desember 9.200. Spot rate pada 31 Desember 19.050, berarti pergerakan terhadap rupiahnya menguat, Pak. Rupiah menguat. Kalau rupiah menguat, ini utang ini liabilitas atau aset? Liabilitas, Pak. Liabilitas. Gimana? Liabilitas kita kurang atau tambah? Untuk liabilitasnya Kalau rupiah menguat, Pak. nah liabilitasnya berkurang. Liabilitasnya berkurang. Dampak Kalau liabilitas berkurang, berarti kita untung atau rugi? Laba ruginya nambah atau kurang? Rugi, Pak. Untung, Pak. Untung atau rugi, Roland? Kenapa untung? Kita punya utang. Utangnya berkurang. Iya, kita punya utang, bayarnya pakai pound sterling, ya enggak? Iya, Pak. Pas 31 Desember nilai pound sterlingnya turun. Nilainya turun pound sterlingnya. Rupiah menguat kan berarti pound sterlingnya turun, ya enggak? Artinya kalau kita bayar utang saat 31 Desember, kita kan bayarnya lebih sedikit. Ya enggak? Cuma 19.050, ya enggak? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Nah, jadi liabilitasnya berkurang, laba ruginya bertambah, jadi kita untung. Oke. Gitu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang terakhir, Singapura. Izin, Pak. Izin juga, Pak. Ya. Pada spot rate yang pertama itu kan 11.200. Lalu pada tanggal 31 Desember itu 11.400. Berarti Ya. rupiahnya itu melemah, Pak. Melemah. Kalau rupiah melemah, Kalau misalkan dampaknya berarti jadi untung, Pak. loh, ini apa nih? Jadi rugi, Pak, karena utang kita jadi lebih banyak. Nah, gitu. Betul. Karena posisi kita punya utang. Kalau kita punya aset, rupiah melemah, kita untung. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, kalau kita punya piutang, punya aset, rupiah melemah, kita untung. Kenapa untung? Karena kita punya mata uang asing, kita punya dolar. Dolarnya menguat. Kalau rupiah melemah, dolarnya menguat. Oke, jadi yang paling bawah tadi Singapura dolar ya. Singapurnya menguat, rupiah melemah. Dampaknya berarti liabilitas kita bertambah ya. Laba ruginya berarti kalau liabilitas bertambah, laba rugi, ruginya Ruginya bertambah. Ruginya bertambah. Itu. Oke, sip.
Jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Nah, ini soal-soalnya bersama ya teman-teman ya. Jadi ini yang bersama nih. Ini contohnya kan nomor 3, coba. Nomor 3, siapa mau menjawab? Biar lebih banyak yang beraktivitas. Ayo. Ayo. Ini persis kayak tadi, persis. Hanya bentuknya cerita. Bentuknya cerita, tapi persis. Ayo. Ayo teman-teman. Saya coba, Pak. Ya, silakan Wildan. Pada tanggal 1 September 2019, konglomerat company membeli persediaan dari Oscara Jepang dengan harga 20 juta yen. Nah, kurs untuk yennya itu dari dolarnya ini menguat, Pak. Dolarnya menguat. Iya. Oke. Nah, ini berarti Cormoran ini perusahaan Amerika, bukan perusahaan Indonesia, ya nggak? Iya, benar. Kalau perusahaan Amerika berarti dia mata uang fungsionalnya adalah rupiah. Loh. Oh, gimana, Pak? Cormoran ini mata uang fungsionalnya apa? Mata uang fungsionalnya apa? Cormoran company dolar. Nah, dolar. Dia beli dari perusahaan Jepang pakai pakai yen. Nah, berarti kalau makanya ini teman-teman, kalau tadi kan soalnya rupiah terus kan, ya nggak? Benar, Pak. Sekarang perusahaannya bukan perusahaan Indonesia, tapi perusahaan Amerika. Jadi pakai mata uang fungsinya dolar. Nah, kalau teman-teman lihat, itu dolarnya menguat atau melemah? Halo? 1 yen, 1 September waktu saat transaksi itu 0,0079. Sementara saat 1 Oktober, ini soalnya gimana sih sebenarnya soalnya? Ini gimana soalnya teman-teman? Menguat, Pak. Ya, bukan, maksudnya belinya kapan? 1 September ngapain? Ini soalnya kurang clear ini. 1 September ngapain? Membeli. Pada 1 September membeli. Terus 1 Oktober ngapain? 1 Oktober ada kurs baru, Pak. Oh, ada kurs baru. Ya udahlah. Intinya bisa kurs baru atau dibayar 1 Oktober. Intinya dari 1 September ke 1 Oktober, dolar menguat atau melemah? Menguat. Menguat ya. Kalau dolar menguat, apa implikasinya buat si Cormoran? Dan dolar menguat. Berarti utangnya bertambah. Dolar menguat. Dia punya utang atau punya piutang? Membeli berarti punya utang, Pak. Punya utang. Utangnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk yen. Yen. Nah, ketika dolarnya menguat, yennya berarti menguat. Kalau dolar menguat, yennya melemah. Yennya melemah berarti nilai utang kita Berkurang secara liability-nya. Berkurang. Nilai utang kita berkurang. Karena yennya turun, kan nilai utang kita dalam bentuk yen, yennya turun ya nilai utang kita turun gitu. Oke? Baik, Pak. Oke. Nah, jadi dan kita punya gain ini, Jadi ada gain di situ. Nah, itu teman-teman ya. Cukup ya untuk latihan foreign currency ya. Nanti teman-teman bisa sambil nanti PR dikerjakan ya, tugas yang itu juga sama ya, dampak utang piutang pakai foreign currency. Kalau untuk PR ini yang tugas pertemuan 5 ini nanti tentang translasi ya, teman-teman bisa yang nanti yang agak butuh complicated nanti yang translasi teman-teman. Transaksi itu teman-teman harus teliti. Kenapa? Karena transaksi itu ketemu lagi dengan worksheet.
Ya enggak? Jadi bagaimana tadi ya, mengkurskan, mengkonversikan, misalnya nilai utang kita berapa, dikurskan berapa, terus kemudian digabung, gitu ya, digabung. Seperti itu. Oke, jadi habis ini kita akan belajar translasi. Mau lanjut atau istirahat dulu? Lanjut. Saya tawarkan. Lanjut atau istirahat? Gimana? Mau lanjut sampai jam berapa? Nggak ada istirahat hari ini? Oke? Nggak ada istirahat atau mau istirahat? Istirahat aja dulu aja. Istirahat boleh, Pak. Istirahat, Pak. Berapa menit? Kayak biasanya aja, Pak, 15 menit. 15 menit ya. Sebentar. Ini dulu dong, on kamera dulu. Saya mau ini, mau apa? Untuk bukti di absen di portal. Teman-teman udah ngisi portal belum? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, coba. Kayaknya ada yang belum deh di portal, ada yang belum ngisi. Ini Roland sudah dari semua, Roland? Coba dicek lagi, Roland. Sudah hadir semua, Pak. Kan salah sudah. Jangan lihat jumlahnya ya. Kadang ada orang yang pakai dua akun. Kadang Sudah, kalau ngecek itu atas nama Sarah tadi sudah konfirmasi. ya sudah, sip. Kadang kita ngeceknya tuh hanya berdasarkan jumlah gitu, tapi kadang ada yang pakai dua device, pakai dua akun. Oke. Baik, silakan istirahat teman-teman. 15 menit sampai 8.48. Oke, silakan. Jadi intinya kita perlu memahami bahwa transaksi valuta asing ini nanti akan menyebabkan diperlukannya adanya konversi. Maksudnya gini, mata uang fungsional dan mata uang penyajian itu seringkali berbeda jika tadi kondisinya ya. Terutama ini hubungannya dengan laporan keuangan konsolidasian. Jadi kita bicara translasi ini yang top. Kalau yang konversi tadi kan yang sudah ini ya, sudah sebelumnya tadi ya, konversi transaksi ya. Kita melakukan transaksi dalam bentuk mata uang asing, langsung kita selesaikan di jurnal kita, di jurnal induk misalnya. Tadi misalnya induknya yang melakukan transaksi. Nah sekarang fokus kita adalah karena judulnya laporan keuangan, berarti kita akan menyusun laporan keuangan, dalam hal ini konsolidasian. Dalam hal anaknya itu pakai mata uang yang berbeda dengan mata uang induknya. Mata uang fungsional induknya. Induknya ada di Indonesia, tapi induknya itu punya anak di Amerika gitu ya. Amerika pakai dolar, Indonesia pakai rupiah. Berarti nanti laporan keuangannya si S, si anak, itu harus dirupiahkan dulu, dikonversi dulu, ditranslasi namanya, dijabarkan ya, dijabarkan dulu. Baru setelah itu digabung di worksheet. Jadi langkahnya ada dua langkah ya. Jadi ini teman-teman harus banyak latihan supaya nanti tidak bingung ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian. Terus ada dua pendekatan untuk menjabarkan laporan keuangan ya dalam mata uang asing. Ada closing atau current rate method dan ada temporal method. Ya, kita nanti fokusnya ke current rate method ya, fokusnya. Untuk temporal method nanti saya belum bikin slide-nya ya. Di bukunya Bu In ada contohnya yang temporal method. Apa perbedaannya antara closing rate sama temporal method? Perbedaannya terletak pada rate yang akan digunakan saat untuk menjabarkan itu yang mana. Kita tahu bahwa laporan keuangan itu terdiri dari apa saja teman-teman laporan keuangan? Selama ini laporan keuangan yang muncul di worksheet itu apa saja? Yang dimunculkan di worksheet latihan kita? Balance sheet sama income statement. Satu lagi? Equity. RE statement ya, RE statement. Jadi urutannya kan laporan worksheet itu income statement dulu, ya kan?
sales sama net income. Terus RE, ada RE beginning ditambah net income kurangi dividen, ya nggak? Ketemu RE akhir. Baru balance sheet. Nah, minimal 3 itu yang nanti akan kita bahas ya, karena itu yang muncul di worksheet. Nah, akunnya kan beda-beda, teman-teman. Ada sales, ada expense, ada aset, ada. Nah, itu rate-nya yang digunakan tuh rate yang mana? Rate saat transaksi, rate saat penyajian laporan keuangan, atau rate kapan ini? Atau rata-rata rate. Nah, gitu. Atau rata-rata. Atau rata-rata. Nah, ini yang menarik ya. Makanya ini ada rumusnya. Nanti teman-teman kalau ujian kan insya Allah open book ya. Jadi teman-teman diingat-ingat ini rate yang mana kalau akun ini. Kalau akun ini rate yang mana gitu. Jadi ada rumusnya teman-teman. Jadi bedanya apa? Closing rate sama temporal method. Kalau closing rate method adalah metode yang menjabarkan ini digunakan adalah dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Nah, maksudnya gimana Pak? Ya tadi S itu, misalnya S itu mata uang fungsionalnya kan dolar karena di dolar dia. Sementara mata uang penyajiannya karena mau disajikan di dalam rupiah karena induknya atau rupiah, maka harus diubah dulu. Nah, metodenya cara mengubah keuangannya S ke rupiah, dari dolar ke rupiah itu pakai closing method ya, closing atau current rate method. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Saya ulangi lagi. Metode yang menjabarkan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Dalam konteks kita nanti contohnya adalah induk itu kan di Indonesia ya, punya anak di luar negeri, punya anak S. S itu di Amerika. Nah, P. P-nya pakai rupiah. Nih. S-nya itu pakai dolar. S itu bagi si S namanya mata uang fungsional. Jadi ketika nyusun laporan keuangan terpisah, S itu pakai dolar mata uangnya. Karena transaksi sehari-hari dia pakai dolar. Tapi kalau nanti mau digabungkan, dikonsolidasikan dalam satu worksheet, itu harus dijabarkan dulu, S dirupiahkan dulu, dari dolar ke rupiah dulu, baru digabungkan ke P. Nah, metode untuk mengkonversi dari dolar ke rupiah, itu pakai closing rate method atau current rate method. Namanya sama. Current rate method. Ya. Makanya, apa bedanya Pak? Nanti rumusnya yang berbeda. Jadi kita pakai current rate method ya teman-teman ya, diingat-ingat. Nah, jadi metode ini biasa digunakan untuk tadi anak perusahaan cabang yang mencatat bukunya dalam mata uang fungsional, kemudian menjabarkan laporan keuangannya ke mata uang laporan induknya, ya persis seperti yang contohnya tadi. Ya, yang kita contohkan tadi, P dan S tadi. Sampai di sini bisa dipahami tentang current rate method? Halo? Ya, Pak. Kalau temporal method, baliknya ya, temporal method itu metode menjabarkan laporan keuangan dari valuta asing ke mata uang fungsional. Ya. Kalau tadi kan dari mata uang fungsional ke mata uang penyajian. Nah, metode ini istilahnya Reimers method ya. Tapi nanti kita mungkin lebih banyak bahas yang current rate ya. Ya, lebih banyak bahas yang current rate. Oke. Baik. Contohnya begini. Kalau mata uang fungsionalnya euro mau dijadikan penyajian ke British pound, nah ini maka pakai temporal method ya konsolidasinya. Karena mata uang fungsionalnya Amerika, terus kemudian mata uang penyajiannya adalah British pound. Kalau dari euro ya mata uang, jadi misalnya begini. Bila X perusahaan Amerika, berarti mata uang fungsionalnya apa teman-teman? X itu induknya X. Dolar, Pak. Dolar. X pakai dolar, ya X pakai dolar. Terus dia punya anak perusahaan di UK itu Inggris, pakai apa UK itu? Pound sterling. British pound ya, pound sterling. Berarti ada kemungkinan transaksi gini. Transaksi yang pertama, ya, kasus yang pertama mata uang fungsionalnya anak ya, anak ketika
British pound, dia akan menyajikan di laporan keuangannya sendiri British pound, nggak ada masalah. Jadi bisa ini bisa ini ya pakai current rate method ya, yang tadi yang sudah kita sampaikan gitu ya. Tinggal ada perubahan kurs atau enggak. Ini kalau dari British pound ke British pound nggak ada masalah gitu ya. Pakai yang tadi, pakai naik penyesuaian kurs. Tapi kalau mata uang fungsional dolar penyajiannya ada British pound, nah berarti ada kemungkinan ini kita bicara di ini ya di perusahaan ini ya, di perusahaan anak ya, karena penyajiannya kan pakai British pound. Ini pakai temporal method. Tapi teman-teman tidak usah pusing mengenai hal ini ya. Kita langsung ke ininya aja. Langsung ke praktiknya saja. Karena nanti biasanya di soal itu langsung ditentukan suruh milih atau suruh ngerjain pakai current rate atau pakai temporal. Jadi teman-teman di soal biasanya sudah di state ini ya, di contoh-contoh soal sebelumnya biasanya sudah di state ini pakai current rate atau pakai temporal method. Tapi fokus kita nanti ke current rate-nya. Nah, perhatikan. Ini adalah kita fokus ke ini ya, yang current method ya. Untuk balance sheet itu untuk share capital dan RE ya, pre-acquisition RE itu pakai historical rate ya, pakai historical rate. Pre-acquisition RE itu RE sebelum akuisisi ya. Sebelum akuisisi itu pakai historical rate. Historical rate itu berarti saat transaksi ya. Rate yang saat transaksi ya. Historical rate itu rate harga perolehan. Saat harga perolehan itu rate-nya berapa? Kalau post acquisition RE tidak dijabarkan ya. RE yang apa? RE akhir. Ini RE awal ya. RE awal, RE akhir. RE akhir tidak dijabarkan. Terus closing current rate. Nah, untuk aset ini pakai current rate ya. Current rate itu adalah yang spot tadi saat itu juga ya. Closing saat itu juga. Nah, ini teman-teman ini ya difahami ya. Nggak usah dihafal ya. Nanti kalau lihat soal kan nanti insya Allah sudah terbiasa gitu ya. Nah, sementara kalau untuk sales, cost of sales ini rata-rata harusnya pakai actual rate. Actual rate itu rate yang benar-benar terjadi itu berapa actual rate-nya gitu ya. Tapi untuk kepraktisan digunakan kurs rata-rata gitu ya. Kurs rata-rata. Oke, kita langsung aja ke contoh teman-teman. Ini current rate ya. Contohnya gimana sih? Oke. Nah, sebelum kita nanti melihat soal ya, karena kita berbicara ini konsolidasi ya, ada anak ada induk ya, yang berbeda mata uang gitu ya, yang nanti anaknya harus ditranslasikan ya, dijabarkan dulu, dikonversikan dulu ke mata uangnya induk ya, mata uang pelaporannya induk, baru dikonsolidasikan. Nah, ini dijabarkan ya, dalam kombinasi bisnis, aset dan liabilitas dijabarkan ke mata uang penyajian induk. Induknya pakai mata uang apa dalam menyajikan? Rupiah atau dolar gitu ya. Nah, di sini aset dan liabilitas ya, terus dinilai dari nilai mencari mata uangnya, kemudian dijabarkan mata uangnya menggunakan kurs pada saat terjadi kombinasi bisnis. Oke. Nanti selisihnya ada goodwill juga teman-teman ya. Ada goodwill, ada paten, tergantung ya. Ada paten, ada goodwill. Ya. Nanti kita pakai closing atau current rate method. Contoh ya, contoh ini contoh. Contoh ini contoh apa istilahnya transaksi. Ini perusahaan Amerika membeli perusahaan Inggris ya, S. Jadi dia punya anak perusahaan. Kepemilikan berarti lebih dari 50% sehingga harus dikonsolidasikan. Waktu beli itu sama ya teman-teman ya. Waktu beli itu ada selisihnya, ada ekses. Eksesnya misalnya 10.000 pound sterling dialokasikan ke paten dan dialokasikan selama 10 tahun. Waktu kurs pada saat kombinasi bisnis awal, saat dia beli, itu kursnya kan belinya awal 2016. Saat dia beli, itu kursnya 1,3. Ya.
1 pound sterling 1,3 dolar. Kurs rata-rata itu 1,25 dolar. Kurs akhir tahun berarti pas 31 Desember 1,20. Nah, oke, jelas ya. Kita punya 3 kurs, 1,3, 1,25, 1,20. Berarti saat kita kan nyatetnya pakai ini kan, dikonversi ke dolar kan teman-teman, betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, karena patennya itu adalah pakai ini, patennya itu pakai pound sterling. Tadi berapa? 10 pound sterling. Ketika dikonversikan ke dolar, itu patennya sebesar 13.000 karena waktu akuisisi, ini waktu awal ya, terjadinya paten itu kursnya 1,3. Jadi 10.000 kali 1,3, 13.000. Itu paten awal. Kemudian amortisasi paten itu pakai kurs rata-rata. Ya enggak? Halo? Ya, Pak. Amortisasi kan setahun. Nah, berarti kita pakai kurs rata-rata dalam berapa sih nilai amortisasinya? Kalau nilainya pound sterling ya 10.000 bagi 10, 1.000. Ya enggak? 1.000 pound sterling. Nah, 1.000 pound sterling itu berapa dolar? Kan kita mau konversi ke dolar. Karena ini amortisasi paten ya, jadi yang sifatnya tahunan tadi, amortisasi kan expand. Betul nggak teman-teman? Halo? Halo? Betul, Pak. Betul, Pak. Expand itu masuk mana? Nah, expand kurs rata-rata. Jadi expand, sales, purchase itu pakai untuk praktisan pakai kurs rata-rata. Jadi untuk menghitung expand selama periode itu ya tadi kita pakai kurs rata-rata 1,25. Jadi nilai amortisasinya adalah 1,250. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas, Pak. Terus berapa nilai saldo akhir paten kita? Nah, nilai saldo akhir paten kita kan berarti berapa pound sterling. Jadi teman-teman hitung dulu di pound sterling baru dikurskan. Berapa? Halo? 9.000. 9.000 pound sterling kan, karena 10.000 sudah diamortisasi 1.000 ya selama setahun, tinggal 9.000. Nah, 9.000 pound sterling itu berapa dolar per 31 Desember? Ya pakai kurs yang per 31 Desember, pakai kurs 1,20 ini. Nah, ketemulah kurs 10.800. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, ada selisih nggak? Paten kita kan awalnya saldonya berapa tadi? 13 dolar ya. Kita pakai dolar. Berapa tadi? Saldo awal? 13? 13.000 dolar. 13.000 dolar. Dikurangi amortisasi berapa tadi? 1.200? 1.250 dolar. Berapa ini? Menurut hitung-hitungan awal berapa saldo paten kita? 11.750. Berapa? 12? 11.750. 11.750. Ya, 11.750. Sementara menurut kurs akhir nilai saldo paten kita berapa harusnya yang disajikan? Berapa? 10.800. 10.800. Turun atau naik nilai paten kita? Naik. Dari 11.750 ke 10.800 turun atau naik? Turun, Pak. Turun. Nah, Turun. berarti ada selisih kurs 950. Itu nanti dilaporkan di OCI. Patennya turun, berarti patennya harus kita kurangi, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, nanti prakteknya nanti kita lihat di contoh soal. Teman-teman udah kebayang ya, maksudnya kenapa ini harus teliti karena kurs mana yang akan kita gunakan. Kalau lihat saldo paten awal kan pakai kurs awal 13 ini kurs awal kan 1,3. Amortisasi expand ya, amortisasi expand pakai kurs rata-rata karena dia expand rata-rata. Ini kan otomatis ada hitung-hitungannya kan. Paten awal kurang amortisasi 11.750. Tapi di kurs akhir tahun ini beda 1,2. Yang kita pakai yang 1,2. Jadi nanti paten yang muncul di laporan keuangan berapa dolar? Paten yang muncul di laporan keuangan berapa saldonya? Berapa dolar? Karena laporan keuangannya dalam bentuk dolar. Berapa? 11.750 atau 10.800? 10.800. Makanya nanti dieliminasi perlu membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai paten dari 11.750 menjadi 10.800. Jelas? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Iya, Pak. Oke.
Kalau pakai temporal method, temporal ini dia pakai ini ya, dia pakai historical rate ya, historical rate. Jadi di sini tidak ada perbedaan, tidak ada selisih. Karena apa? Historical rate. Kan teman-teman ini historical terus kan, historical rate. Jadi kalau temporal method itu enggak banyak variasi gitu ya. Kalau current rate, makanya kita nanti seringnya fokusnya di current rate ya. Itu clear ya? Akun mana yang harus pakai nanti teman-teman akan ini kok akan terbiasa nanti. Contohnya ini. Ini asumsinya di contoh yang pertama ini nggak ada NCI. Maksudnya kenapa nggak ada NCI? P menguasai semuanya S 100%. Ya nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi nggak ada NCI expand, nggak ada NCI, nggak ada. Di laporan keuangan nggak ada NCI expand. Ini contoh yang pertama ya, ilustrasi yang pertama. Nanti yang kedua ada NCI. Ya 10%. Ini asumsinya nggak ada NCI ya, jadi semuanya miliknya P 100%. Oke. Teman-teman sekalian, kita lihat bahwa ini kan kurs saat teman-teman lihat ya. Ini adalah laporan keuangannya S saat dibeli oleh P. P itu membelinya pas 31 Desember 2015 atau awal tahun 2016 ya, akhir tahun 2015. Dibeli dengan harga, ini perusahaan Amerika membeli perusahaan Inggris ya, anak perusahaan Inggris ya. Jadi pakai pound sterling itu harganya 455.000. Belinya secara cash. Tidak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar, artinya nggak ada overvalue, nggak ada undervalue. Jadi kalau ada selisih ekses itu larinya semuanya ke paten. Jelas? Jelas teman-teman? Jelas, Pak. Jadi maksud nggak ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar ini artinya nggak ada overvalue, nggak ada undervalue. Jadi kalau ada ekses itu langsung dialokasikan di sini ke paten. Oke. Baik. Kalau teman-teman lihat ini laporan keuangannya S ya, pakai pound sterling. 1 Desember. Ya. Saat per 31 Desember atau saat beli itu kursnya 1,3 ya, 1,3. Jadi kalau didolarkan itu menjadi seperti ini. Semuanya dikalikan 1,3, didolarkan semua. Karena ini kebetulan transaksinya pembeliannya pas 31 Desember ya, 2015. Oke. Langkah pertama kalau ada akuisisi, kita kan harus ngitung ada akses atau enggak, ya enggak? Ada aksesnya berapa? Dialokasikan kemana? Tadi ke paten. Kita hitung patennya berapa? Tadi berapa teman-teman jumlahnya? Investment cost-nya tadi berapa belinya? 455. $455.000. Oke. Sementara ekuitasnya S berapa? Ini kan 100% ya. Ekuitasnya S berapa? Berapa dolar? Ekuitasnya S berapa dolar, teman-teman? 49. Ekuitasnya S atau aset netonya S, lihat di laporan keuangan. 25. Ekuitasnya S itu mana? Apa? Ekuitasnya S. Share capital sama RE, Pak. Berapa dolar? 325, Pak. Ini ekuitasnya S. Share capital dan RE. Ini ekuitasnya S. 325. Berarti selisihnya berapa? Ekuitasnya S 325 dibeli dengan harga 455. Ada selisih berapa eksesnya? 130. $130.000. Itu adalah paten. Masuk paten. Jelas? Jelas? Jelas, Jelas, Pak. Oke, kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan. Nah, itu saat transaksi ya, saat akuisisi. Maaf, saat akuisisi 31 Desember 2015. Kita beralih ke 2016. Pada 3 Januari 2016, S menyerahkan uang muka tanpa bunga ke P sebesar 78.800. Bagi P dicatat sebagai apa? Bagi P? Bagi P dicatat sebagai apa?
Halo? Bagi P dicatat sebagai apa? Saya ulangi lagi. S menyerahkan uang muka advance. Uang muka. Bagi S ini dicatat sebagai apa? Aset atau liabilitas? Utang atau piutang? S menyerahkan Piutang, uang muka atau piutang. Utang, Pak. Bagi P dicatat sebagai Utang, Pak. utang. Karena uang muka ya, uang muka yang ini, ya kayak pinjaman uang muka ini. 78.000 dolar. 78.000 dolar itu kalau di euro kan itu adalah sebesar 60.000 euro. Berarti itu kursnya berapa itu, teman-teman? Kursnya berapa itu? Kalau 78 dibagi 60 itu berapa kursnya berarti? 1,3 ya? 2,3, Pak. Ya, berarti masih sama kursnya dengan kurs 31 Desember. Jadi pinjamannya itu 78.000 dolar ya, atau kalau di euro kan pound sterling kan 60.000 pound sterling. Uang muka ini akan diselesaikan dalam US. Artinya S kan mencatatnya dalam 60.000 ini kan. Di bukunya S itu 78 atau 60.000 di bukunya S. 78. Di bukunya S pakai mata uang apa sih S? S mata uang apa? Mata uang euro. S pakai mata uang apa? Dolar atau pound sterling? S. Pound sterling. Berarti nilai pinjamannya apa? Yang diberikan uang muka yang diberikan P dicatat sebagai apa? Dalam bentuk apa? Dolar atau pound sterling? Bagi S pound sterling, Pak. Bagi S pound sterling. Makanya di bukunya S, teman-teman lihat di bukunya S, saat 3 Januari, saat dia memberikan uang muka ke P, dia akan mencatat cash keluar 60.000 pound sterling, tahu nggak? Halo? Betul, Pak. Di sisi debit advance to pay. Ini piutang lah, advance to pay itu piutang ya. Uang muka ke P 60.000. Oke, clear? Clear? Iya, Pak. Oke. Jadi bagi S ini adalah transaksi mata uang asing karena S itu nanti akan terima pembayaran dalam bentuk apa? Dari P. Akan terima dalam bentuk apa? Dolar, Pak. Dalam bentuk dolar ini loh. Uang muka ini akan diselesaikan dalam bentuk dolar. Jadi S itu ngasihnya euro gitu ya, pound sterling kok euro, pound sterling. Nanti akan dibayar pakai dolar. Pakai dolar. Nah, ini kita di bukunya S ya, di bukunya S advance to pay daripada cash. Oke. Tapi bagi si P itu transaksi mata uang asing nggak bagi si P, teman-teman? Bagi si P. Kalau bagi si S, ya karena apa? Karena nanti penyelesaiannya pakai mata uang asing, pakai dolar. Tapi bagi si P, transaksi mata uang asing nggak? Bagi si P akan mencatatnya berapa? 78 dolar. Akan diselesaikan dalam bentuk Dolar. Bagi si P transaksi mata uang asing nggak? Enggak. Jadi si P nggak perlu menyesuaikan kurs. Yang perlu adalah si S. Karena dia nyatetnya pakai pound sterling, sementara nanti dia akan terima dolar. Berarti kayak tadi persis, kayak materi kita sebelumnya, ya nggak? Halo? Ya, Pak. Nah, ini dolar menguat atau melemah? Coba lihat. Sebentar, saya tanya. Kalau teman-teman jadi S, teman-teman berharap dolar menguat atau melemah terhadap pound sterling? Dolar menguat atau melemah? Kalau bagi S punya piutang nih dalam bentuk pound sterling. Harapannya S berharap pound sterling menguat atau melemah? Pound sterling melemah, Pak. Loh, kita punya piutang nih. Si S punya piutang akan terima duit dalam dolar. Ya nggak? Iya, Pak. Dia berharap dolarnya melemah atau menguat? Dolarnya menguat, melemah. Ulangi lagi. Ini pakai uang apa ini? Dia pakai pound sterling kan? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Dia pakai pound sterling. Oke, terus dia berharap Pound sterling menguat. Pound sterling menguat, terus Dolar melemah. Dolar melemah. Oke. Betul gitu? Betul? Ya, oke. Terus teman-teman lihat,
di sini di bukunya S. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa S mengakui keuntungan 5.000 di sini? Teman-teman. Dari mana angka 5.000 itu, teman-teman? Ada perubahan kurs, Pak. Oke. Gimana coba? Dijelaskan. Coba dijelaskan. Itu ada penjelasan. Siapa yang bisa menjelaskan? Kenapa kok S mengakui adanya keuntungan kurs 5.000 untung? Dari mana angka 5.000 itu? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang tanya dulu. Nilai utangnya, nilai advance-nya S, advance to pay itu berapa, teman-teman? Per ini, per apa? Per 31 Desember berapa nilainya? Per 31 Desember berapa? 31 Desember berapa? 1,2. 1,2. Tadi berapa dolar sih? Tadi berapa dolar nilainya si S? Berapa dolar, teman-teman? Tadi kan transaksinya pakai dolar kan? Ya nggak? Iya, Pak. Pinjamannya kan pakai dolar. Jadi S tuh minjemin dolar ke P. Betul nggak? Halo? Iya, Saya Pak. ulangi lagi. Tanggal 3 Januari, S itu ngasih pinjaman ke P, advance, uang muka lah. Uang muka ke P pakai dolar, ngasihnya dolar, 78 dolar. Nanti akan dibayar P juga pakai 78 dolar. Dibayar dengan dolar juga. Artinya bagi si S, karena S itu bukunya adalah ini, bukunya pencatatannya adalah pakai pound sterling, nilai pinjaman 78 dolar harus di pound sterling kan, betul nggak? Iya, Pak. Betul, Pak. Ketemulah angka 60 di bukunya dia, betul nggak? Iya, Pak. Iya. Tapi nilai ini sebenarnya 78 dolar, pakai mata uang dolar, nilai pinjamannya pakai mata uang dolar, 78 dolar. Oke, sekarang saya tanya, di posisi 31 Desember, berapa pound sterling nilai pinjamannya? Menjadi berapa? 65. Dari mana 65 itu? 78.000. 78 bagi 1,2. Nah, 78 dolar dibagi dengan 1,2. 1,2. Clear ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi ini karena ini istilahnya penyelesaiannya pakai dolar, teman-teman. Penyelesaiannya pakai dolar. Ya kan? Penyelesaiannya pakai dolar. Jadi teman-teman itu. Jadi nanti kita akan terima dolar. Oke. Nah, jadi itu makanya 78 dibagi 1,2, 65 dikurangi 65 berarti ada Keuntungan. Karena nilai utang kita menjadi 65 pound sterling. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, kan awalnya 78 dibagi 1,3 kursnya kan? Kursnya 1,3. Terus kemudian di akhir periode menjadi 1,2. Dari mana ada angka 1,2? Ini di soal. Jadi nilai utang kita yang awalnya 60 pound sterling, bukan utang, piutang kita ya, nilai piutang kita menjadi 65.000 pound sterling. Ya. Jadi 78 bagi 1,2. Jadi ada keuntungan 5.000. Ini akan menambah piutang advance to pay dan kita mengakui gain. Seperti itu. Bisa difahami, teman-teman? Bisa difahami? Bisa, Pak. Nah, paling cuma itu aja. Transaksi yang perlu diwaspadai. Ini kan hubungannya dengan P ya, transaksi hubungannya dengan P. Oke. Nah, kalau sudah selesai, teman-teman perhatikan nih, cara mengkonversinya. Ini adalah trial balance-nya si S. Masih ingat trial balance? Neraca saldo, debit dikumpulin debit, kredit kumpulin kredit. Betul nggak? Ini dalam dia karena S ini trial balance-nya S, neraca saldonya S. Dalam bentuk mata uang apa? Neraca saldonya S, mata uang apa? Sterling. Namanya neraca saldo harus sama antara sisi debit dengan sisi kredit, betul nggak?
Betul nggak? Iya, Pak. Oke, sudah sama, udah benar. Debit itu ada aset ya, ada aset cash, ada aset, ada sales. Sales kan ini cost, maaf, COGS kan debit. Expand kan debit ya, dividen debit ya. Oke, kalau kredit itu akumulasi depresiasi, bond payable nih, sales ya, gain itu juga. Ini gain tadi masuk ini ya, masuk di sini kredit. Oke. Sekarang karena kita ingin membuat laporan konsolidasi, dari trial balance-nya CS harus dijabarkan dulu ke dolar. Per 31 Desember 2016 harus dijabarkan ke dolar. Pertanyaannya pakai kurs yang mana menjabarkannya? Kita punya berapa kurs, teman-teman? Selama 2016 kita punya berapa kurs? Punya data berapa kurs kita? 3, Pak. 3 ya. Pertama, kurs rata-rata selama setahun itu rata-ratanya 1,25. Terus kurs akhir tahun closing rate per 31 Desember adalah 1,2 closing rate atau current rate. Terus kurs saat dividen dibagi. Saat dividen dibagi misalnya tanggal 1 Juli misalnya. Kan dividen itu 1 hari ya, ya enggak? Maksudnya tanggal itu. Itu diketahui 1,22. Ini dipakai khusus untuk dividen saja ini. Ya enggak? Kurs dividen hanya untuk dividen saja, betul enggak? Halo? Betul, Pak. Oke, actual rate. Harusnya sales juga pakai actual rate, teman-teman. Tadi kan yang namanya sales ini kan pakai actual rate kan, yang sebenarnya, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Tapi kan repot, kalau salesnya kan berkali-kali ya, berhari apa? Sales kan berulang kali terjadi, betul nggak? Frekuensinya banyak. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalau pakai actual rate ya banyak banget actual rate-nya, ya nggak? Tanggal 1, 1,2, tanggal beli tanggal jual tanggal 2, 1,3. Yuk, ngitungnya susah gitu, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Makanya itulah kenapa untuk sales, purchase, cost of sales, depresiasi macam-macam tuh pakai kurs rata. Kurs rata. Rata-rata, Pak. Harusnya pakai actual rate. Actual rate itu ya saat itu berapa rate-nya, spot rate-nya berapa saat itu. Namanya actual rate. Tapi karena dalam praktiknya susah, karena banyak banget nanti actual rate-nya, kan tiap hari berubah. Ya kan, yang seperti saya ceritakan. Kan penjualannya banyak. Setiap bulan ada berapa kali penjualan. Dan itu beda-beda kursnya. Nah, kalau kita pakai itu kan susah ngitungnya. Makanya untuk kepraktisan pakai kurs rata. Kurs rata. Terus rata-rata. Rata selama setahun di rata-rata. Atau enggak setahun ya, berapa lah laporannya. Sebulan, 2 bulan ya, tergantung laporan keuangannya. Sampai di sini paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Paham nggak? Paham, Pak. Sementara kalau balance sheet kebanyakan pakai apa dia? Balance sheet kebanyakan pakai apa? Pakai apa dia? Closing atau current rate. Closing itu berarti ya kurs saat 31 Desember. Namanya closing itu kurs saat 31 Desember. Namanya closing atau current rate. Karena kita nyusunnya per 31 Desember. Asumsinya. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, berarti teman-teman, untuk cash, teman-teman perhatikan. Cash, ini aset semua ya, aset itu semuanya pakai kurs 1,2. Kurs apa itu? 1,2. Rate kapan itu? 1,2. Closing. Closing. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman pakai formula itu ya. Jadi nanti hati-hati, saya ulangi lagi. Ini adalah trial balance, bukan laporan keuangan. Belum jadi laporan keuangan, masih trial balance. Fungsinya apa trial balance ini? Trial balance nanti kita akan nyari selisih, ada nggak selisih antara debit dan kredit dalam dolar? Setuju nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau dalam pound sterling sudah sama nggak trial balance-nya, saldonya dalam bentuk pound sterling sudah sama nggak? Sudah. Sudah sama. Tapi nanti begitu dijabarkan bisa beda, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Nah, itulah kenapa kita perlu nyusun trial balance dulu sebelum nyusun laporan keuangan untuk nyari ada nggak selisih sisi debit, sisi kredit dalam bentuk dolar. Karena ketika dikurskan, kan kursnya beda-beda, jadi nanti bisa nggak sama. Ada kemungkinan besar pasti nggak sama, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Jelas ya? Bisa dipahami nggak, teman-teman? Bisa, Pak. Apa terlalu cepat? Apa perlu saya ulangi atau lanjut? Lanjut, Pak. Yang lain? Masih bisa Lanjut, mengikuti? Pak. Oke, lanjut ya. Oke.
ini aset semua ini. Aset itu pakai closing rate. Jadi teman-teman lihat ini panduannya. Aset, liabilitas itu pakai closing rate. Aset, liabilitas, fixed asset, macam-macam itu pakai closing rate di sini ya. Nah, contohnya di sini. Berarti ini aset, ini aset ya. Liabilitas ini sampai pun payable liabilitas dia pakai 1,2, pakai closing rate. Oke? Halo? Oke. Sementara expense, cost of sales ini kan expense ya, COGS ya, COGS, depresiasi, salaries expense, other expense, dia pakai kurs rata-rata 1,25, kurs rata-rata. Harusnya pakai apa dia harusnya? Harusnya pakai apa? Expense, sales, harusnya pakai apa? Actual rate, harusnya pakai actual rate. Actual rate ya, rate saat terjadi transaksi itu berapa? Kita bayar telepon ya berapa rate saat kita bayar telepon misalnya, ya enggak? Iya, Pak. Tapi kan nggak mungkin pakai actual rate, susah, ya enggak? Halo? Susah, Iya, Pak. Pak. Makanya untuk kepraktisan pakai rata-rata. Kecuali dividen pakai apa? Dividen pakai apa? Aktual, Pak. Kenapa dividen pakai actual rate? Kenapa dividen pakai actual rate? Kenapa nggak pakai rata-rata? Karena Kondisinya jarang. nah, betul. Karena dividen cuma sekali biasanya atau 2 kali. Jadi gampang di-trace, ya enggak? Halo? Ya, Pak. Ya, Jadi Pak. gampang dicari rate-nya. Dividen kan cuma sekali atau 2 kali bagi dalam setahun itu. Tanggal berapa gampang dicari. Tapi kalau sales expense kan setiap hari ada sales ada expense. Betul enggak? Betul, Pak. Itu alasannya. Gimana? Bisa dipahami enggak, teman-teman? Bisa dipahami enggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Makanya khusus dividen dia pakai 1,22 dia. Karena di sini di soal pasti harus diketahui. Biasanya untuk dividen diketahui dia. Ya enggak? Kalau dividen enggak diketahui ya diasumsikan rata-rata. Harusnya diketahui sih, dividen kan cuma 1 kali. Kalau untuk ekuitas tadi pakai apa teman-teman? Ekuitas, share capital pakai apa? Ekuitas masih ingat nggak? Ekuitas? Historical. Historical itu saat akuisisi. Ini 1,3. Jadi 1,3 nih. Ini. Sales exchange gain ya, sales gain dia pakai ini. Dia pakai kurs rata-rata. Ya, kurs rata-rata. Dia pakai kurs rata-rata. Gain di sini. Ya. Expense and income item dari sini. Income items dia pakai kurs rata-rata. Udah selesai kita. Ada pertanyaan? Itu namanya proses translasi, teman. Jadi proses istilah translasi itu adalah proses penjabaran laporan keuangan menggunakan current method atau closing method. Itu namanya translasi. Ini yang kita kerjakan translasi. Karena kita menggunakan current method, closing method. Gitu. Oke. Jelas? Clear? Clear? Iya, Pak. Sekarang kita total semuanya. Sisi kredit totalnya berapa, sisi debit totalnya berapa. Ternyata ada selisih. Sisi kredit ternyata 1250450. Sisi debitnya ternyata berapa? Berapa sisi debitnya teman-teman? 1176800. 1176800. Nah, berarti saya tulis di sini supaya nanti di slide-nya teman-teman enak bacanya ya. Nih saya, nah ini sebentar, saya ini mumpung belum saya share kan slide-nya, sekalian kita perbaiki di sini ya slide-nya ya. Oke. Ini jadi nanti teman-teman tahu angka loss atau gain itu dari translasi kan ada selisih nanti. Selisihnya gain atau loss itu dihitung dari selisih antara debit sama kredit. Sekarang saya tanya, jumlah debit sama jumlah kredit banyakan mana? Banyakan mana? Kredit, Pak. Banyakan kredit. Kalau banyakan kredit, loss atau gain? Loss, Pak. Loss. Karena debitnya ya loss. Sebaliknya kalau kebanyakan sisi debit, gain atau loss?
Halo? Gain, Pak. Gain. Berapa tadi jumlahnya? Hamdan? 1176800. Ini 116 ya? 1176. 1176 800, betul? Iya, Pak. Dikurangi jumlah kredit 12050 berapa? 28650. Oke, coba dicek. Nah. Saya kasih tanda ini teman-teman lebih paham ya. Halo? Betul ya? Saya kasih keterangan ini lebih paham nggak, teman-teman? Iya, Pak. Nah, ini kadang seperti ini lama, teman-teman. Ini. Nah, seperti ini. Ini saya kasih warna kuning. Oke. 28. Berarti kita loss, teman-teman. Nah, ini masuknya ke OCI. Makanya teman-teman masih ingat nggak komponen OCI di AKM? Salah satunya adalah karena translasi ini. Masih ingat nggak? Halo? Yang masuk OCI apa saja masih ingat nggak, teman-teman? Yang masuk OCI masih ingat? Salah satunya adalah ini. Gain atau loss dari proses translasi ini. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita nyusun? Halo? Bisa dipahami penjelasannya? Bisa, Pak. Pak. Oke. Ini Izin yang bertanya, Pak. ya silakan. Berarti kalau misal di tengah periode si P bayar utang ke S itu pakai kursnya aktual ya, Pak? Iya. Terus laba ruginya ditutup pakai kurs akhir, Pak. Kalau bayar utang di intinya gini. Kita bicara ini posisi per 31 Desember. Karena ini kan kita menyusun laporan keuangan. Kalau dibayar di tengah kan nggak muncul di posisi ini kan, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya, berarti kalau di tengah-tengah ya diselesaikan dengan cara yang seperti tadi itu, seperti yang materi sebelumnya. Materi sebelumnya ya berapa ada gain atau loss itu ya, action gain atau loss kita aja paling. Nanti akan muncul di laporan keuangan di akhir tahun seperti apa gitu ya. Tapi kalau di saat transaksi on the spot ya jurnalnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya yang enggak transaksi. Kalau transaksi ini fokus ke akhir tahun mau menyusun laporan keuangan. Jadi saldonya adalah saldo akhir tahun. Gitu. Gimana? Sarah tadi ya yang tanya? Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke. Nah, kalau sudah selesai trial balance-nya, langkah selanjutnya ngapain, teman-teman? Langkah selanjutnya ngapain? Kalau dari trial balance ngapain? Urut-urutannya. Dari trial balance terus ngapain? Siklus akuntansi. Kalau sudah neraca saldo ngapain? Laporan, Pak. Laporan keuangan. Nah, ini. Dari ini, transaksi ini, tadi dari trial balance ini, jadilah 3 laporan keuangan yang akan muncul di worksheet. Income statement, RE dan RE statement dan balance sheet. Nah, ini. Jadi kalau teman-teman lihat, tadi ada OCI ya, loss OCI 28650, itu tidak mempengaruhi net income ya, karena dia di luar ya, di OCI. Jadi dia nanti akan mempengaruhi comprehensive income. Gitu. Dia akan mempengaruhi comprehensive income. Seperti itu, teman-teman. Jadi selama 2016, kalau ditanya bukunya P, catatnya gimana bukunya P? Ini bukunya P ya, bukan LMS ya. Di bukunya P akan mencatat. Jadi saya ulangi lagi, ini kan neraca saldonya S ya ini ya. Ini
ini trial balance-nya S, TB, trial balance-nya S. Jadilah disusun, ini debit kredit ya, disusun menjadi 3 laporan keuangan. 1, 2, 3. Ini yang nanti akan muncul di worksheet, ya, di kertas kerja kita. Oke. Nah, teman-teman kalau ditanya, coba buat jurnalnya P. P akan menjurnal yang pertama ketika dia terima dividen. Dividennya berapa tadi, S, teman-teman? Bagi dividen berapa dia? Berapa dolar? Berapa dolar? 20.000. Berapa dolar? Enggak, ini kan P. P kan pakai uang dolar. P pakai mata uang dolar. P pakai mata uang dolar. 36.600. Berarti P akan mencatat dividen 36.600. Saat itu 1,22 kali 30 ya. Si P akan mencatat cash pada investment in S. Ini pakai equity ya, P-nya pakai equity. Oke. Terus income from S-nya berapa? Masih ingat income from S? Income from S berapa, teman-teman? Income from S itu rumusnya apa? Income from S? Net income S. Nah, persentase kepemilikannya P dikalikan net income-nya. Net income-nya ini 10,6,250 ya. Nah, karena Iya. kepemilikannya 100% ya full 100% diakui. Dikurangi dengan amortisasi. Yang namanya income kan ada amortisasi, unrealized, realized, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, sini adalah amortisasi patennya berapa? Ketika dikurskan. Halo? Amortisasinya berapa tadi amortisasi paten? Nah, dari mana angka 12.500? Ada yang tahu nggak? 10.000 kali 1,25. Patennya berapa sih patennya, teman-teman? Patennya? 130.000. Berapa tahun? 10 tahun. Ya? Berapa tahun? Ada keterangan nggak? Ada yang tahu nggak 12.500 dari mana, teman-teman? Halo? Nggak ada keterangan tahun, Pak. Nggak ada keterangan tahun? Oke. Kira-kira teman-teman mau dianggap berapa ini? Kenapa kok sampai ketemu 12.500 kira-kira dari mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kita buat supaya soalnya kita sempurnakan supaya ketemu angka 12.500. Dari mana coba? Ada yang tahu? Teman-teman? Tahunnya enggak ada, Pak. Ini di soal sebentar saja ya. Di soal ini kita cek. Bukunya Bu In ada nggak soal ini? Harusnya ada. Tapi saya ulangi lagi, kalau amortisasi paten pakai kurs apa? Pakai kurs apa? Rata-rata, Pak. Rata-rata. Kurs rata-ratanya berapa tadi? 1,25. Nah, berarti berapa dong? 1,25 menjadi 12.500 berarti berapa? Berapa pound sterling? 100.000. 10.000. Nah, ya sudah, berarti apa? Pakai kurs ini. Jadi begini. Caranya begini, teman-teman. Angka itu ya. Saya kasih tahu dari mana angkanya. Memang soalnya kurang, nanti kita tambahi masa paten 10 tahun. Masa paten 10 tahun. Saya tambahi ya soalnya. Dengan masa manfaat 10 tahun. Oke. Ini saya tambahi soalnya. Sekarang saya tanya. Jumlah patennya berapa dolar saat akuisisi? Berapa dolar? 30.000 dolar. Itu berapa pound sterling? 100.000, Pak. 100.000. 100.000. Ya udah. Jadi 100.000 pound sterling. Berarti per tahunnya berapa pound sterling?
10.000. 10.000. Nah, 10.000 pound sterling itu kalau dikurskan rata-rata berapa? 12.500. 12.500. Gimana teman-teman? Perlu saya tulis di sini di slide atau teman-teman sudah tahu penjelasannya? Atau apa perlu saya tulis di sini? Perlu nggak? Perlu, Pak. Nah, ini yang slide-nya lama ini. Ya nggak? Bikin slide ini. Nah, dari mana angka 12.500? Dari gimana caranya? Tadi paten kan jumlahnya 130.000. Dibagi 1,3. Ya nggak? Iya, Pak. Ketemu angka pound sterling berapa tadi? 100.000. 100.000, Pak. Wah, cara nyarinya icon pound sterling ini ini 100.000 dibagi 10 tahun ya, 10 tahun ketemu angka berapa? 10.000. 10.000. Nah, ini 10.000. Oke. Dikalikan dengan kurs rata-rata berapa? 1,25. 1,25. Temunya $12.500. Oke. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi income from base-nya 93.750 di bukunya P ya. Terus P kita lihat P akan karena ini konsolidasian ya. Jadi nilainya S ke P ini karena syarat ini ya. Itu kan ada tadi loss atau gain tadi teman-teman dari translasi. Dari translasi gain atau loss? Loss, Pak. Loss, Pak. Loss. Ya, maka di bukunya P akan mencatat loss. OCL from S jadi loss gara-gara translasinya S tadi ya, nilainya S turun 28.650. Terus di sisi kreditnya akan mengurangi nilai investasinya dia. Jadi karena translasi. Jadi P akan mengakui kerugian ya. Kalau keuntungan berarti akan menambah investasi, kalau kerugian mengurangi investasi. Ini seperti ini mirip-mirip net income. Ini kan net loss kan, tapi dari sisi OCI. Saya ulangi lagi. Kalau S itu loss, kalau OCI income, kan P akan mengakui income. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Halo? Halo? Teman-teman, bisa mendengar saya? Iya, Pak. Oke. Saya ulangi lagi. Ini S kan untung net income, ya nggak? Halo? Iya. Maka diakui oleh P akan menambah nilai investasinya, menambah nilai investasi setelah dikurangi amortisasi. Jadi akan mengurangi menambah nilai investasi. Tapi S juga punya loss ini sisi ini OCI-nya, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. P juga harus mengakui dong loss, ya nggak? Halo? Harus, Pak. Iya, Pak. Nah, makanya investasinya dia berkurang. Jadi fair. Kalau income dia akan menambah income from S-nya, masuk ke laba ruginya P. Tapi kalau loss ini kebetulan loss-nya OCI ya, loss other comprehensive loss. Jadi masuknya ke OCI-nya P, OCL. Ini masuk OCI-nya P. Sama-sama ini loss mengurangi investasi. Nah, gitu. Terus P juga mengakui selisih kurs paten. Jadi tadi ada selisih kurs paten ya. Patennya tadi kan mengalami penurunan. Awalnya 130 ya. Nih. Hitung-hitungan paten masih ingat teman-teman tadi? Hitung-hitungan paten seperti yang contoh ini. Hitung-hitungan paten mulai dari beginning. Masih ingat nggak? Ini ya nggak? Halo? Iya, Pak. Patennya tadi berapa? $130 ya nggak?
Ini Iya, pakai dolar ya, di buku ini semuanya pakai dolar teman-teman, nanti didolarkan. 130 dolar. Amortisasi selama setahun adalah 12.500. Ini yang tadi sudah saya ini. Ending paten menurut hitungan kita adalah 117.500. Betul nggak? Halo? Iya. Pak. Sementara menurut kurs nilai patennya itu kan dari 100.000 pound sterling menjadi 90.000 pound sterling. Betul nggak? Betul. Nah, dikalikan kurs closing rate-nya berapa? 31 Desember tadi. 1,2. 1,2 ketemu 108. Ya nggak? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. berarti nilai paten kita turun dari 117 menjadi, yang kita pakai angka yang mana? 108 atau 111? 108. 108, Pak. 108. Berarti harus kita kurangi. Berarti kita loss 9.500. Jadi patennya ini. Dan ini mengurangi investasinya si P. Jadi nanti di laporan worksheet, paten itu munculnya pertama kan 130. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. 130 tadi ada amortisasi dan ada kerugian tadi translasi. Jadi total paten yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasi adalah 108. Itu. Itu teman-teman. Mungkin nanti translasi kita perlu hati-hati ya, pelan-pelan. Nggak apa-apa nanti kalau waktunya kurang kita siap pertemuan tambahan insya Allah. Karena mata kuliah teman-teman kan juga nggak banyak. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju, Pak. Karena ini harus pelan-pelan. Karena kemarin pertemuan awal-awal kan kita nggak fokus. Teman-teman masih PKL, masih ini selama 3 pertemuan. Makanya nanti kalau ini kurang, kita akan insya Allah nanti kita alokasikan untuk pertemuan tambahan. Mungkin kalau perlu pekan ini nggak apa-apa. Setelah kuis misalnya, atau pas liburan Lebaran lah ya, atau karena pas setelah Lebaran waktu kita singkat ya, tinggal 2 kali pertemuan. Jadi nggak apa-apa lah. Tapi syaratnya satu, masih ingat nggak syaratnya kalau ada pertemuan tambahan? Harus hadir semua. Harus hadir semua. Ada yang keberatan dengan syarat itu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, gitu ya. Kalau izin gimana, Pak? Boleh izin asal tadi alasannya jelas dan memang mendesak. Kalau kita sudah prioritas di awal ya ini. Oke, sepakat ya, teman-teman ya. Supaya yang lain semangat juga. Oke, sampai mana kita tadi? Setelah itu baru kita bikin worksheet. Teman-teman pindahin yang laporan keuangannya S ini, nih. Itu pindahin ke sini. Pindahin ke kolom ini. Kelihatan nggak? Halo? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kalau ini dari mana datanya teman-teman? Yang laporan keuangannya P dari mana data ini? Angka ini. Data dari mana? Data dari mana? Yang ini loh, laporan keuangannya P data dari mana nih? Data dari mana? Soal. Iya dari soal given. Iya soal udah terisi ini. Kalau S ini diambil data dari yang tadi ini. Nah, ini semuanya dipindah. Ini kan dipindah ke sini. Ada net income 162. Nah, ini dipindah ke sini. Net income 106 250. OCI nggak masuk worksheet ya, OCI ya. OCI nggak masuk. Masuknya langsung ke sini, ke akumulasi OCI ini sudah dimasukkan ke sini, akumulasi OCI. Jadi sampai net income terus sampai ke bawah gitu ya. Nice. Nah, ada yang tahu nggak 474 itu dari mana asalnya teman-teman? 474 investment in S kok 474? Kalau income from S tadi sudah dicari ya 97550 udah ketemu. Kalau 474 dari mana asalnya? Coba kita trik awal. Awalnya berapa tadi dia? Investment awal. 455. 455 terus itu P ya, P455 terus ditambah atau dikurang? Coba. Nilai investment in S di bukunya P kok 474 itu dari mana? Ayo kita hitung. Awalnya berapa tadi awalnya? 455. Terus 455 terus di nah ini bukunya P. Ayo
Dihitung. Ada yang ngomong, ayo. Ditambah, Pak. Tambah atau dikurang? Oh, dikurang dulu. Dikurangi Nah, ini. 36.600. Coba ayo sama-sama hitung. Mudah-mudahan ketemunya benar ya. Dikurang 36.600 terus. Tambah 93.750 terus. Dikurang 28.650 terus. Dikurang 9.500. Dikurang 9.500. 9.500. Ketemunya 474. 474 perlu nggak saya tulis di sini? Perlu nggak saya tulis di slide ini? 474 asalnya dari mana? Atau teman-teman sudah bisa nanti misalnya kalau worksheet-nya masih kosong kan teman-teman biasanya diminta ngisi income from. Ya tinggal ini aja, tinggal melacak jurnalnya kan dari nilai investasi awal ditambah dikurang dengan jurnal ini. Perlu saya tulis di sini? Perlu? Atau cukup? Cukup, Pak. Kalau perlu berarti saya harus geser panah ini. Ini loh. Supaya nanti muat di sini. Nah, itu. Gimana? Mau ditulis atau enggak Ditulis usah? saja, Pak, enggak apa-apa. Boleh, Pak. Boleh. Berarti butuh waktu lagi slide-nya. Supaya teman-teman tahu prosesnya, ternyata lama juga bikin. Untuk menjelasin itu. Tapi teman-teman ini enggak terganggu nggak dengan layout itu? Itu kan padat banget tuh. Tapi langsung selesai di situ. Atau pengen slide yang gede-gede tulisannya, yang banyak slide? Atau pengen yang padat seperti itu? yang padat aja, Pak. Cukup. Yang padat ya. Kan teman-teman sukanya yang ringkas-ringkas kan. Suplemen aja dipadatinnya enggak? Iya, Pak. Suplemen ini praktis. Oke, teman-teman. Setelah itu teman-teman bikin tes kerja eliminasi. Kalau ini prosesnya sama persis, prosesnya sama. Yang namanya kalau sudah jadi dolar semua, eliminasinya sama. Pertama income from S. Income from S tadi 97 ini di eliminasi ya, ini. Dividennya kan 100% nih. Jadi 36.600 itu semuanya miliknya P kan. Ini selisihnya ini investment in S. Oke. Terus investment awal ini share capital ya 65. Ini di data 65 tadi RE ya. Paten 130 investment. Ini enggak ada NCI, kenapa teman-teman enggak ada NCI? Enggak ada NCI. Enggak ada NCI. 100%. Nah, 100% makanya di sini. Kalau nggak 100% gimana Pak? Ini di slide berikutnya. Ini belum selesai. Nanti insya Allah kita bahas. Teman-teman bisa lihat di bukunya Bu In dulu ya. Walaupun angkanya agak beda. Tapi nanti bisa dilihat. Ini sama sih sebenarnya prosesnya sama. Tapi nanti ada muncul akun NCI. Terus amortisasi paten. Ini karena nggak ada akun amortisasi, kita pakai other expense ya. 12.500. Tadi saldo paten, kan di bukunya apa sudah disesuaikan saldo paten, betul nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Tapi di buku konsolidasi kan belum, jadi di konsolidasi harus kita sesuaikan. Patennya tadi naik atau turun patennya teman-teman? Patennya naik atau turun? Patennya? Turun. Ini turun kan, loss 9.500, nah harus diakui dieliminasi. Jadi patennya harus dikurangi 9.500. Nguranginya saat eliminasi, nggak boleh di bukunya P, paten. Karena paten munculnya hanya saat apa? Akun paten hanya muncul saat, halo? Akun paten hanya muncul saat apa? Di mana? Konsolidasi. Hanya muncul saat konsolidasi. Nggak ada di bukunya P, S nggak ada akun paten. Akun paten hanya muncul, paten goodwill hanya muncul saat eliminasi. Gitu. Itu teman-teman. Bentar, saya tutup dulu ya. Oke. Ini sudah saya absen semua. Oke. Baik, itu saja teman-teman ya. Terus saya lanjutkan sebentar, sedikit lagi.
jurnal eliminasinya tinggal ini lagi. Jadi itu prosesnya mana tadi? Oke, ini. Nah, kalau yang E itu apa teman-teman? E itu mengeliminasi apa E itu? E itu tadi kan S ada AOC, betul nggak? Ada kerugian tadi S, ya nggak? Halo? Iya, Pak. Jadi OCI ini loh. Nah, OCI di S jadi AOC. Nah, ini harus kita eliminasi ekuitasnya. Kan ini menambah nilai ekuitasnya S, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Kalau share capital sama RE sudah kita eliminasi nggak tadi? RE sama share capital sudah kita eliminasi belum? Udah tadi, Pak. Sudah di sini, betul. Tapi kalau ada tambahan AOC sudah kita eliminasi belum? Belum mau. Nah, harus dieliminasi di sini. Ini kenapa eliminasinya kok investmentnya ini positif? Biasanya eliminasi itu investmentnya kredit. Kenapa teman-teman? Alasannya kenapa? Karena rugi, Pak. Nah, karena AOC-nya negatif, rugi. AOC-nya negatif. Kalau share capital kan positif ya, RE positif artinya kredit ya. Kalau ini akumulasi AOC-nya ini. Nah, makanya AOC-nya harus dihilangin. Bisa dimengerti teman-teman? Halo? Bisa, Iya, Pak. Nah, yang terakhir ini utang piutang ya. Resiprokal. Tadi advance from S dan advance from P. Ya, apa? To P itu berarti S minjamin punya piutang. Advance from S berarti P punya utang ke S. Ya, saling dieliminasi. Nah, ketemulah angka ini. Nah, ini. Oke, bisa dipahami? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, saran saya nanti teman-teman kalau belajar, itu ngerjainnya worksheet seperti itu. Nah, saya ketika buat slide itu saya ngerjain satu-satu teman-teman di Excel. Makanya Excelnya saya copy paste, saya screenshot snipping tool itu di crop, masukkan slide. Makanya agak lama. Itu sekalian saya ngecek satu-satu angkanya benar nggak, ini dari mana ini, terus cek. Nanti kalau ada yang keliru, typo, saya benerin di Excelnya lagi, crop lagi. Ya itu prosesnya seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman saran saya belajarnya harus gitu, harus diubah cara belajarnya. Nah, kelihatan nggak? Ini Excel saya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman? Kelihatan. Lihat, Pak. Jadi yang saya pindahin ke ini ya ini. Yang saya ngetik ulang ini, Ngetik terus nyocokin. Makanya kalau mau ada tepo-tepo ya mohon maaf ya. Kalau misalnya tepo kita koreksi. Oke, terima kasih teman-teman. Lebih 3 menit, silakan ditutup. Roland.